Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dengan tim rantangan. Kalau saya bilang tim rantangan baru ketemu dengan ibu kembali gitu ya, kayaknya ibu baru kembali ya, baru sih ya, baru bertemu dengan kami ya. Ya, selamat datang, selamat berkenalan dengan kami dari tim rantangan. Dan alhamdulillah di sini juga sudah ada kelompok masyarakat kami, ada Ibu Elisawati, ada Ibu Lili Inayah, insya Allah nanti ya yang akan hadir. Ibu Lili Wahidah, salah maaf, Ibu Lili Wahidah. Alhamdulillah sudah hadir beliau. Beliau sudah hadir, selamat datang Ibu Lili. Ya silakan Ibu Lili. Monggo ke depan Bu. Ya. Bisa udah bisa kan? Ya, kita posisi dulu ya Bu. Ya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah ya sudah hadir tokoh masyarakat kita di RT 4 ya. RT 4 RW 19 ada Ibu Elisawati, juga ada Ibu Lili Frida. Kemudian juga alhamdulillah kita di sini diberikan izin untuk mengadakan acara hari ini di tempatnya Bapak RT. Bapak RT siapa Bu? Bapak Suroso atau Bu Enda. Ini kenal banget ya. Sehari-hari sini ya Bu. Ya, alhamdulillah gitu ya. Ya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kehadirannya walaupun belum full ya. Kami mengundang kurang lebih 50 orang di sini untuk hadir di tempat ini. Tapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ibu-ibu yang lain juga bisa hadir di tempat ini. Nah, ibu-ibu kami kenapa sih kok nggak disediain ini ya tempat buat konsumsi gitu ya, atau kok nggak disediain air gitu. Memang gitu ya. Memang kami sengaja untuk tidak membiasakan gitu ya, untuk membuang-buang hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Saya mohon ibu-ibu malah untuk membawa sendiri tumbler dan tempat kuliahnya. Kami sediakan konsumsinya gitu. Jadi ibu tinggal menyiapkan tempatnya. Jadi tidak banyak pengeluaran untuk sampah-sampah itu, ya seperti itu Ibu. Baiklah, tidak banyak berpanjang kata karena waktu juga sudah terlalu siang. Kita buka saja acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan. Acara itu tidak tanpa adanya tilawah Quran, kayaknya kurang ini ya. Kurang apa nah? Ada yang kurang gitu ya. Jika kita tidak mendengarkan dulu kalam ilahi. Insya Allah yang akan disampaikan oleh Ibu Ariko. Ibu Ariko. Tadi ada Zidan, ada Ariko. Siapa ya? Kan nama-nama Jepang gitu ya. Ya silakan Ibu ke depan. Ibu Ariko yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 168, 169, 172 dan ayat 173. Silakan Bu Ariko. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. 20 menit. 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 20 menit.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير ومن يضطر غير باغ ولا عاد فلا عليه إن الله غفور. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Wahai manusia, makanlah dari makanan halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Shadaqallahu. Alhamdulillah kita sudah dengarkan tilawah Quran yang disampaikan oleh Ibu Ariko. Semoga yang membacanya dan kita yang mendengarkannya, insya Allah ya, mendapatkan syafaat dari ayat-ayat Quran yang tadi sudah kita baca. Alhamdulillah, selamat datang ibu-ibu berseragam. Waduh, seragam biru merah mantap. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Kalau ditambahin saya bilang apa kabar? Bisa nggak Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Bisa? Bisa. Biar semangat ya. Biar senang. Apa kabar Ibu? Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan Bu, dipenuhi ke depan. Ya, dipenuhi. Nih, maju silakan Bu, maju. Ya, saya doakan yang maju. Insya Allah tahun depan berangkat haji. Kalau belum haji berangkat umroh. Sama pilih saya sama suami. Ayo begitu, tambah uang belanjanya. Amin, amin langsung. Apa tuh? Alhamdulillah. Udah sehat juga dan kita datang ke sini juga ilmu lagi. Nih kita lihat ibu depan ini sudah berantakan gitu ya. Bukan sengaja berantakan, memang ini kalau dapur ya. Nah,
Ada penggorengan, ada lompor. Mau masak apa? Nanti kasih tahu. Ya, nanti kasih tahu. Nah, kalau tadi saya udah bilang kami dari tangan. Tangan itu adalah singkatan dari ringan tangan, sayang lingkungan. Nah, jadi kami di sini hadir mengedukasi kepada ibu-ibu bagaimana kita saling menyayangi lingkungan dari rumah kita sendiri dulu. Apa dan bagaimananya tantangan itu? Nah, kami panggil ya ketuanya Ibu Rita Juliati. Apa-apa saja sih yang sudah kami lakukan selama ini waktu kami berdiri baru sekitar 2 tahunan lah. Udah pandemi, akhirnya belum banyak lagi yang kami lakukan. Ini yang sudah kelima ini. Silakan Ibu Rita Juliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elsa Marti, Ibu Kodrat dari Posyandu T4 RW 19 Jati Makmur. Yang saya hormati pula ibu-ibu semua warga RT 404 RW 19, juga ibu-ibu yang ternyata hadir dari wilayah yang lain, ya, di luar RT 4 dan RW 19. Ada tadi saya lihat ada yang dari dekat rumah saya juga tinggal di Jatimakmur. Ya, juga yang saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada bapak-bapak panitia dan juga panitia dari Rantangan. Selamat datang kepada semua hadirin pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu. Mungkin ada yang baru pertama kali ya berjumpa di sini. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad adalah sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, penyuruh kepada Allah dengan izin Allah, dan penerang yang menerangi agar manusia merasakan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dalam ayat tadi disebutkan tentang rahmat. Rahmat Allah atau perlindungan dari Allah diberikan untuk seluruh manusia yang beriman, manusia yang tidak beriman, ataupun yang tidak beriman, hewan, alam semesta secara umum, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita dapat sebagai rahmat bagi alam, manakala kita benar-benar menjadi rahmat bagi tubuh kita sendiri dan juga bagi lingkungan kita. Itu tentunya kita bertanya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dalam surat Al-Anbiya ayat 41 Allah berfirman, Zaharal fasad fil barri wal bahri maka seperti kaum ba'dal ladzi amilu la'allahum ya'lamun. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalannya. Lama tafsir klasik pada umumnya memaknai kerusakan perbuatan
perbuatan manusia di sini sebagai kerusakan sosial dan spiritual berupa perbuatan syirik, pembunuhan, kemaksiatan, dan pelanggaran terhadap aturan Allah. Dalam kajian yang disampaikan oleh Ghazali dan dalam tafsir yang disampaikan oleh beliau sebagai ulama kontemporer, memaknai kerusakan di sini adalah krisis lingkungan yang mengakibatkan berbagai macam bencana, misalnya penyebaran penyakit, krisis pangan. Dalam 2 tahun terakhir ini kan kita juga mengalami pandemi, kemudian tadi krisis pangan di berbagai negara, di negara kita jadi ya Bu, krisis sumber daya alam, pencemaran dan lain-lain yang membahayakan seluruh penghuni. Akibat perbuatan tangan manusia tidak memperhatikan kelestarian lingkungan yang sebagiannya akibat krisis mental manusia. Ya, sungguh mengherankan bangsa Indonesia dengan penduduk miskin terbesar di dunia adalah penyumbang terbesar sampah plastik ke laut. Ya, Bu. Sampah plastik bisa sampai ke laut, bisa sampai itu melalui proses yang panjang. Ada yang buang ke kali, ya, terus mengalir sampai ke laut. Kerusakan lain yang pasti bukan salah agama, tetapi komunikasi dengan agama masih sebatas aktual dan sosial. Misalnya Islam mengenai etika lingkungan itu tidak pernah dibahas dalam kajian umat Islam. Padahal banyak ayat dan hadis yang membahas tentang kecerdasan lingkungan. Mulai dari anjuran menanam pohon, larangan menebang larangan dan sebagainya. Tujuannya untuk melestarikan, mengelola, memperbaiki budaya lingkungan dan kesejahteraan manusia yang akan memberikan kenyamanan dalam beribadah, mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang, pewaris generasi kita saat ini dan manusia pada umumnya. Dan maka menemukan kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan tidak bisa dilakukan sesaat, tapi harus dilakukan terus secara berkesinambungan dan aktivitas rutin keseharian kita, sehingga menjadi segenap lapisan masyarakat. Saat ini belum banyak masyarakat yang mencari fatwa MUI nomor 41 tahun 2014. Ini sudah 8 tahun. Mungkin ada yang sudah membaca dan dengar tentang ini 8 tahun ini sudah keluar fatwa MUI-nya. Nah, sedikit saya sampaikan tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan bahan-bahan gunaan untuk kemaslahatan, menghindarkan diri dari penyakit serta perbuatan takdir dan israf. Takdir adalah menyia-nyiakan harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut atau menurut kebiasaan umum di masyarakat. Israf adalah tindakan berlebihan, yaitu penggunaan barang atau harta melebihi kebutuhannya. Membuang sampah sembarangan dan barang-barang yang masih bisa digunakan untuk diri sendiri atau untuk orang lain hukumnya haram. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudaratan bagi makhluk hidup. Mendaur ulang sampah untuk menjadi barang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya fardu kifayah. Soalnya ya Bu, untuk itu diharapkan umat bisa mempraktekkan dan mensosialisasikan fatwa MUI ini ke masyarakat banyak sehingga makin banyak yang kenal dan memahami. Mungkin sesungguhnya ya kita sudah melihat orang-orang tua kita dulu, ya, sebab sekarang ini sedikit yang tersisa untuk berperilaku sebagaimana yang tercantum dalam fatwa MUI tadi. Sekarang lebih banyak orang menggunakan tisu timbang pakai sebek. Belanja ke pasar nggak bawa apa-apa, nanti juga dapat kantong kresek. Kalau orang-orang tua dulu bawa tas belanja, gitu ya Bu, dan sebagainya. Nah, dari rantangan ringan tangan sayang lingkungan ya Bu,
singkatannya, adalah komunitas peduli lingkungan yang mengajak masyarakat untuk mempraktikkan konsep zero waste atau minimum sampah yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, dan lingkungan yang lebih luas lagi dengan prinsip 5M. Sedikit saya ingin menyampaikan 5M. Refuse, artinya menolak ya Bu. Menolak bahan sekali pakai. Yang tadi ya, bahwa Indonesia ini penghasil sampah plastik kedua terbanyak. Jadi menolak, anjurannya adalah menolak penggunaan kantong kresek, sedotan plastik, dan lain-lain. Menolak barang-barang yang akan menjadi sampah, tidak terpakai. Ya, artinya mungkin sekarang dipakai, tapi nanti habis itu, mohon maaf Ibu, itulah sebabnya tadi disampaikan oleh MC, kami menganjurkan untuk membawa wadah makan sendiri. Karena piring-piring kertas itu nanti akan menjadi sampah. Ya, bisa perabot yang dibeli karena ini lucu ya, bisa jadi oleh-oleh souvenir. Pakaian dibeli karena modelnya bagus, padahal di lemari itu banyak banget dan tidak terpakai. Ya, reduce, mengurangi sampah. Tadi misalnya penggunaan tisu diganti dengan serbet, pampers, ya, diganti dengan bahan kain yang dapat dicuci. Kalau sekarang kan sudah menjadi budaya ya, pampers. Kalau orang-orang tua dulu pakai kain ya, itu anak-anak sebagai pampers. Bukan ganti sebenarnya, pampers menggantikan kebiasaan baik dulu yang nanti bisa dicuci, di samping juga menghemat. Reuse, memakai ulang wadah-wadah, kaleng, plastik, botol dan lain-lain bisa digunakan untuk tempat bumbu, tempat pensil dan sebagainya. Recycle, daur ulang sampah anorganik. Bungkus hasil kopi atau sabun atau minyak goreng dan lain-lain. Kain perca bisa dibuat menjadi handicraft cantik berupa tas, bunga, spray dan lain-lain. Ini ada kegiatan-kegiatan kan? Ada ini ada sabun, sabunnya Bu yang warnanya pink, ya Bu. Itu sabun dari minyak jelantah. Ya. Itu di atasnya adalah proses pembuatannya. Minyak jelantah menjadi sabun dan lilin. Ekobrik atau bata dari potongan plastik kresek dan botol bekas air mineral. Ya Bu, ada yang paling kanan atas. Tuh, terlihat ya Bu? Botol-botol air mineral dijadikan satu, kemudian disusun dengan aturan-aturan yang ada. Kita pernah mempraktikkan ini di wilayah Kabupaten Bogor di daerah Cigombong. Jadi rancangan ini insya Allah terus luas memenuhi kebutuhan juga di masyarakat. Kalau ada wilayah-wilayah yang ingin mendapatkan edukasi tentang peduli lingkungan, maka insya Allah mudah-mudahan bisa hadir. Itu ya Bu, itu di tahunnya di atas kursi bangku ya Bu, jok gitu ya. Itu dari tadi namanya ekobrik yang disusun menjadi kursi atau bangku dilapisi dengan kulit. Kemudian R yang kelima adalah rot atau pembusukan. Sebelum pengkomposan, Ibu sudah biasa mengkompos sampah organik, ya. Jadi artinya mengalami proses pembusukan. Sisa bahan makanan yang organik tadi sebelum mengalami pengkomposan, maka bisa diolah menjadi makanan lezat yang hari ini kita pelajari. Jadi artinya bahan organik, sisa bahan makanan bisa diolah menjadi olahan lezat. Ya, juga kita pernah melakukan namanya regrow, menanam kembali. Jadi sampah-sampah di dapur itu bisa ditanam untuk tumbuh kembali daripada dibuang. Nanti itu bisa mau di daun bawang. Ya, sudah ada. Atau mengalami proses dipotong, distek, kemudian ditanam. Itu sudah pernah kita lakukan. Rancangan melaksanakan kegiatan berupa edukasi pendidikan untuk pemahaman dan praktek yang kami beri nama beberes rumah. Belajar beberes ya, kita biasa beberes ya di rumah ya.
belajar bersama daur ulang sampah rumah yang berseri. Yang pertama pembuatan ekonomi tadi yang telah saya sampaikan. Yang kedua pelatihan membuat sabun dari meja. Yang ketiga handicraft cantik dari baju atau handuk bekas, kain-kain bercat juga. Keempat, mengolah sisa dapur menjadi tanaman subur. Kemudian mengolahan lezat dari sisa bahan hari ini. Untuk dokumentasi, dan Ibu bisa melihatnya nanti kami ada di medsos FB Rantangan. Kemudian di YouTube juga ada, namanya Rantangan TV. Sehingga ibu-ibu yang belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan bisa lihat di sana. Semua kegiatan-kegiatan tersebut mudah-mudahan memberi manfaat dan berkah buat kita semua. Amin. Dan semoga kita dapat bertemu pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi kegiatan kami ada yang offline seperti ini dan juga online melalui Zoom dan juga insya Allah nanti. Akhirnya perkenankan kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyelenggaraan ini dapat banyak kurang kesalahan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita mulai dari yang kecil. Mari mulai dari sekarang. Ya, biar taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rita Juniarti selaku ketua dari tim rantangan kami. Alhamdulillah sudah banyak memaparkan ya apa itu rantangan dan bagaimana kami sedang belajar untuk menyayangi lingkungan kami, terutama dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita. Kita tahu ya Bu, rumah tangga kita ini ya, sampah dapur kita ini salah satu penyumbang sampah terbesar, ya nggak Bu? Nah, apalagi kalau pas Ramadan itu bertambah banyak gitu. Nah di sini ya gitu ya, makanya di sini kami tidak mencoba menyediakan tempat makanan atau minuman kotak-kotak, tidak. Kami harap ibu-ibu kemana-mana membawa tumbler, membawa kotak makanan, gitu ya, seperti itu. Baiklah, kita lanjut dengan acara selanjutnya. Kayaknya di sini kan ada ibu ya. Kalau tidak kita minta untuk sambutan, kayak nggak lucu ya. Lucu ya Bu ya. Emang kan kita awal lucu. Ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah seorang tokoh yang tidak diminta tidak kita undang ke sini untuk berbicara untuk kurang gitu ya. Nah kita sambutannya untuk Bu Lili, tanggapannya juga kepada kami dari tim rantangan itu seperti apa. Ya, 10 menit ke depan kita akan mendengarkan sambutan dari Bu Lili Wahidah ya. Kemudian juga nanti akan ditutup doa oleh beliau sebelum kita nanti masuk ke segmen masak-masak. Ya, mangga kami persilakan untuk Bu Lili Wahidah. Monggo Bu. Ada kodrat, Masya Allah teman-teman kodrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat jawabnya, soalnya habis olahraga, jadi harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ente berempat? Apa kabar ente yang lain? Sekalian, alhamdulillah pertama-tama kali kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu. Saya sekarang kan jauh ya di Jakarta Timur paling ujung sana, tapi alhamdulillah dibilang kami dengan Ibu RT 04 ini pengen ikut terus, tapi pada waktunya belum sempat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Kemudian selawat dan salam kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ibu-ibu sekalian, pertama-tama yang kita hormati Bu Kodrat, Bu Elisa ya, sebagai tokoh di masyarakat, terutama kalau Bu Kodrat adalah tokoh kita ya Bu ya, yang menggerakkan kita orang muda, yang menggerakkan kita posyandu. Nah, ini luar biasa. Ibu sekalian, tentu tadi kita sudah mendengarkan dari ini rancangan kita apa ya Bu? Komunitas. Ibu tadi mendengarkan komunitas ya Bu, komunitas yang ingin menyelamatkan dunia ya. Tadi sudah mendengarkan luar biasa bahwa sampah yang tiap hari kita buang itu menimbulkan masalah ya, karena ibu buang nggak tiap hari diambil ya, sama bapak sampah biasanya kita berapa 2 kali ya Bu, kadang 10 kali ya. Nah kalau kita lupa itu bau luar biasa. Nah itu ada hal-hal yang bagaimana permasalahan tadi bisa kita gunakan, terutama dari pemerintah itu sudah banyak program-program. Ada program sistem 3R ya, insya Allah kalau yang itu PKK sudah ngerti 3R. Itu apa Bu? Ada reduce. Nah reduce ini tadi seperti hari ini reduce mengurangi, namanya mengurangi sampah. Apa Bu? Ibu jangan membeli yang ada plastiknya. Ini program pemerintah Bu. Makanya di Bekasi kalau ibu ke TikTok atau ke Alfa udah nggak pakai tas plastik, ya itu reduce mengurangi. Kalau ibu mau pergi bawa tumbler. Nah hari ini alhamdulillah kerantangan sudah memulai membiasakan masyarakat untuk tidak menggunakan aqua, ya tidak menggunakan aqua karena apa? Sampahnya banyak banget ya. Plastik itu tadi sudah dijelaskan sama rantangan berapa yang berakibat plastik masuk ke laut. Nah kalau itu akan mengganggu ekosistem, namanya ekosistem yaitu ikan-ikan nggak bisa. Kalau ke tanah Bu, ketumpukan ke tanah, maka ikan tanah itu yang tadinya harusnya mengeluarkan zat-zat yang bisa menyuburkan ini terhambat. Nah, nggak bisa dikurai. Dikurainya ribuan tahun. Nah, makanya tadi apa reduce. Nah, ini ibu sudah harus ada sikap itu, ya. Tolong sosialisasikan masyarakat harus mengurangi sampah. Nah, salah satunya tadi mengurangi sampah itu tadi ibu biasanya menggunakan mengupas wortel. Nah, kulitnya dibuang kan Bu. Bagus kulitnya itu adalah organik. Organik kalau organik itu bisa dikurai Bu. Kalau non organik kan nggak bisa dikurai. Kalau ini tapi bagaimana bisa mengurangi? Jangan sampai menambah sampah. Nah ini bisa digunakan alhamdulillah dengan nanti rancang itu memperagakan hal-hal yang tadi dibuang jadi sampah ini bisa bermanfaat, bisa dipakai kembali, bisa dimakan bahkan nanti berefek kepada tubuh kita. Itu reduce ya. Kalau reduce itu menggunakan kembali Ibu. Nah Ibu menggunakan kembali itu apa Bu? Yaitu kalau Ibu beli sampo atau beli minyak gitu ya, jangan beli botol-botolnya lagi, tapi beli kemasan aja. Nah, jadi nggak banyak-banyak sampah. Nah, recycle ada di belakang sistemnya ya Bu. Recycle itu menggunakan kembali sampah. Ya, misalnya sampah bukti kader kalau PKK itu kadang dibikin dari kopi ya, plastik kopi, kemudian dari apalagi itu ada dari plastik yang sehingga bisa memberdayakan ibu-ibu mendapatkan uang ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sistem yang sudah dibuat pemerintah secara bagus. Sekarang ada lagi yang namanya
Kotaku, program Kotaku, yaitu program kota tidak umum, ya. Jadi mudah-mudahan kita itu dengan kita itu sudah bagus, belum mendapatkan program dari Kementerian Pertanian ya Bu. Dengan ketuanya program, insya Allah saya hanya membimbing. Kemudian saya pengennya di RT 4 ini ada tanaman yang bisa memberdayakan ibu-ibu kira-kira apa yang program. Nah, waktu itu pernah ide kalau begitu bagaimana kalau lidah buaya? Karena lidah buaya itu sangat besar manfaatnya waktu itu ya, manfaatnya dan gampang nanti bisa dijual kembali. Ya. Baik itu daunnya bisa dijual itu. Kayak harapannya begitu. Jadi dengan menanam di warga kita itu bisa mendapatkan. Nah ini apa kurangnya sosialisasi sehingga yang ngurus kodrat terus. Tapi alhamdulillah tetap hijau. Jadi ketika kita senang tetap diharapkan mendapatkan oksigen dari penghijauan manusia. Nah itu ibu sekalian, mudah-mudahan saya mewakili dari RT 4 ya, warga RT 4. Saya mengucapkan terima kasih dari kerantangan ini sungguh luar biasa ya. Mudah-mudahan hanya mensosialisasi bagaimana itu punya program-program bisa menjual, bisa memberdayakan masyarakat. Jadi ibu-ibu yang di rumah ayah juga punya penghasilan ini dengan rancangan bisa mendapatkan cuan. Istilahnya tidak hanya prakteknya ini saya harap saya melanjutkan gitu ya. Jadi rancangan itu mensosialisasikan berbagai tetapi punya juga program-program bagaimana pemasaran dari produk-produk yang kita gunakan yang kita menjadi produk-produk ya sudah kita tetapi produk-produk untuk dijual kembali seperti kayak di Jepang itu kulit jeruk itu kan dijadikan keluarga dan itu nasional bisa dijual. Dari pasangan tangan mudah-mudahan kita sebagai warga yang dari ini mendapatkan ilmu tapi juga bisa memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Itu ibu hadir mudah-mudahan bermanfaat nanti apa yang dilakukan oleh komunitas rancangan sehingga bisa diaplikasikan kepada kita dan kita membantu pemerintah dalam mengaplikasikan sistem-sistem pengelolaan sampah yang luar biasa ini menjadi masalah besar ya. Itu mungkin saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan nanti aplikasi daripada regis dari sampah ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim.
Penambahan ibu-ibu jangan pulang karena nanti ada beberapa dokter yang akan disambangkan dari Mas Kamil ya. Nanti Mas Kamilnya belum ini ya. Ya, jazakallah khair untuk Ibu Lili yang sudah memberikan sambutannya pada acara pada hari ini. Ya, alhamdulillah juga tadi sudah memberikan masukan kepada tim rantangan kami, tim komunitas rantangan kami apa saja ya, yang memberikan masukan apa saja yang harus kami lakukan ke depannya ya. Alhamdulillah kami diberikan masukan yang cukup baik yang insya Allah nanti kita akan kami bicarakan dengan teman-teman kita langkah-langkah apa saja lagi yang akan dilakukan ke depannya. Sungguh ini sebenarnya adalah pertama kali ya, kami pertama kali mengadakan acara ini yang temanya beberes. Beberes, ada yang tahu nggak beberes apa? Benar ya, benar. Tapi kalau dari kami itu beberes ada singkatannya Bu. Apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, aku kasih tahu. Saya sontek dulu ya. Boleh kan? Sontek dulu beberes itu apa? Ya. Ya beberes itu singkatan dari belajar bersama daur ulang sampah. Jadi memang daur ulang sampah itu yang kami dari komunitas rantangan ini belum untuk berluas mana gitu. Yang penting dari rumah dulu aja gitu, dari rumah dulu aja gitu ya. Nah beberes ini sudah kelima, berarti ada ke 1, ke 2 sampai ke keempat. Nah satu waktu ketiga itu kami mengadakan secara online karena memang belum boleh offline kan. Lalu yang keempat kami offline, alhamdulillah kami mengadakannya di Duta RW 15. Kemudian ini juga yang ke-5 ini karena memang kami beberes itu untuk segmen pertama ini sampai 5.000. Nanti setelah itu kami mau ngapain lagi? Silakan nanti ibu boleh gitu ya. Ibu boleh ngasih usulan kepada kami dari komunitas rantangan ini apa-apa saja. Tapi sebelumnya ya kami mau memberikan dulu kepada ibu yang datang pertama itu 2 orang. Alhamdulillah sebelum jam 9 sudah sampai sini. Nah, ibu siapa tadi itu ya? Bu? Udah di absen, ya sudah bisa ibu. Yang paling ya. Siapa? Ya, sholat tadi kan? Oh ya, sebentar ya Bu ya. Nah itu kami apresiasi ya buat berdua. Gitu. Nah kemudian Bu Lili kan ada acara lagi. Ibu Lili mau ada acara lagi Bu. Jadi mau pengen foto dulu. Boleh Bu? Boleh ya? Nah. Acara lagi. Ya, boleh itu foto dari situ Bu.
Satu, dua. Nah, ya ibu-ibu aja yang ke sana. Ini turun aja kalau mau. Ya, kan bukan acara seremoni. Ya gaya-gaya berku. Iya. Iya. Ya sudah Bu? Oh belum. Masih berapa HP lagi? Oh iya Ibu. Nah, sebelum Ibu Lili kembali bertugas, ini ada kenang-kenangan dari kami Bu. Ya, ada buku, ada buku dan ini ada olahan yang hari ini kita coba. Ya, yang itu ini nanti kita coba buat di sini ya Bu ya. Cicip-cicip. Soalnya ada foto saya juga pernah. Yang ini ini soalnya. Ya, selamat jalan Ibu Putri, mudah-mudahan sampai tujuan dan segala aktivitasnya dipermudah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Baik Ibu-ibu, mari semangat Bu. Benar. Semangat. Ya, tadi kan janjinya kita mau memberikan apresiasi untuk dua ibu-ibu yang sudah jauh-jauh banget itu ya, jauh-jauh hadir ke tempat kita ini. Ya. Silakan Ibu, maju Bu. Silakan Ibu kepada Ibu Muciati ya. Ibu Muciati dan Ibu Soehartati kok sama ada tiga. Oh sama-sama Ibu. Ya, silakan Ibu Elisa untuk menyerahkannya. Ya, ini apresiasi kami di tim rantangan kepada Ibu. Ya, besok lagi ya. Masya Allah. Oh, Ibu nggak masuk ini. Ya, acara kita ini juga Bu, kita siarkan melalui Zoom ya dan YouTube dari rantangan. Ada satu lagi. Terima kasih Bu ya, biar semangat lagi. Ya.
Ini fotografer lagi. Ya, terima kasih. Ibu tenang Bu, yang di luar sana masih ada beberapa door prize ya untuk ibu-ibu. Yang penting ibu mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Nah sekarang puncak acara kita mau ngapain tadi? Sudah ada kompor, sudah ada wortel, sudah ada macam-macam nih, ya. Nah ini Bu, kenapa gitu ya? Nah sekarang kita akan mendemokan bagaimana sampah-sampah yang tadi di rumah tangga kita, di dapur kita khususnya, gitu ya. Kenapa sih diolah, gitu kan? Kalau tadi Ibu Rita sudah sampaikan, Ibu Lili juga sudah sampaikan kenapa kita harus melakukannya. Dan ini, ya, ini salah satu saya baca di Google itu ya, yang menurut penelitian dari Economic Intelligence, gitu ya. Karena sejak tahun 2000 sampai 2019 itu sampah makanan di rumah tangga itu totalnya mencapai 23 sampai 48 ton per tahun. Nah, itu. Kalau dihitung-hitung di rata-ratakan ya setara dengan 115 sampai 184 kilo per kapita per tahun. Nah, itu salah satunya, Bu. Saya baca yang di buku tadi itu, ya, salah satunya yang terbesar, ya, penyumbang terbesar sampah makanan di dunia ini adalah salah satunya adalah Indonesia. Ya, nah itu. Jadi kami dari tim rancangan ini mengajak ibu yuk, gitu ya. Ayo, gitu, kita sama-sama mengurangi sampah dari rumah tangga kita dulu khususnya. Nah, kalau ibu belanja sayuran, ya belanja apa segala macamnya kita olah lagi, bisa menjadi tanaman, pupuk tanaman, atau bisa kita menjadi konsumsi yang lezat lagi, gitu ya. Nah, kita tampilkan sekarang, ya, kita sampaikan, kita berikan aplaus kita kepada Ibu Solihah yang hari ini akan memberikan materinya apa saja yang akan beliau tampilkan dari masak-memasak ini. Silakan Ibu Solihah. Ya. Ini ada ini dulu ya, juga tanya dulu Ibu Solihah, bisa Pak di ini? Nah, ini Ibu Solihah. Beliau apa? Lahir di Purworejo. Orang Jawa ya. Apa Jawa? Ya, beliau lahir di Purworejo. Ada sih kan Purworejo? Hah? Purworejo ada? Oh, ada satu. Alhamdulillah temannya. Ini alamat beliau ada di perumahan Jati Kramat Indah. Kalau Ibu tahu SMP 23, tahu? Agak-agak anaknya sekolah situ. Nah, itu rumahnya di belakang SMP 23, gitu ya, seperti itu. Pekerjaan beliau ibu rumah tangga dan usaha catering rumahan. Nah, kalau ibu ada yang membutuhkan catering untuk sehari-hari, monggo silakan berhubungan dengan Ibu Solihah. Itu ada nomor HP-nya. Ya, kami persilakan kepada Ibu Solihah. Silakan apa yang bisa pertanyaan? Sampaikan teman-temannya juga sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu-ibu ibu-ibu ini sepuh kalau bahasa saya, tapi kalau bahasa ibu tokoh masyarakat untuk wilayah ini mohon menyampaikan yang hari ini ditugaskan kepada saya, yaitu materi mengolah sisa olahan makanan. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Kenapa kita perlu mengolah sisa bahan makanan itu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu MC, bahwa Indonesia itu adalah penyumbang sampah makanan terbesar di dunia. Kalau bahasanya itu, kita itu seperti mencuri dari orang miskin. Makanan dibuang-buang, padahal itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kalau saya tanya ke ibu-ibu, yang umum aja, apa yang paling banyak dibuang oleh ibu-ibu itu sampah. Nah, nasi itu padahal bisa diolah dengan berbagai macam cara supaya tidak terbuang, Bu.
Nanti ada disampaikan juga di situ resep-resep nasi supaya bisa menjadi olahan makanan yang lezat. Selain nasi ada juga kita yang masih banyak manfaatnya tapi juga terbuang, yaitu sisa-sisa kulit udang, kepala udang itu kalau kita beli di pasar juga suka tidak dimanfaatkan, padahal itu masih sangat bisa dimanfaatkan dan itu bermanfaat untuk kesehatan kita. Selanjutnya juga bisa ada kulit buah-buahan seperti contohnya kulit semangka, kulit wortel, kulit kentang, itu pun masih sangat bisa dimanfaatkan sebagai cemilan, sebagai pengganti kita supaya tidak jajan di luar. Dan itu banyak khasiatnya Bu, kalau seperti kulit semangka itu kan itu menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, jadi bukan sesuatu yang istilahnya sia-sia kita olah, tapi memang bisa dimanfaatkan dan nilai gizinya ada. Itu kulit yang lapis kedua, yang lapis terakhirnya yang di luar itu baru bisa dikompos. Kalau yang kemarin karena kita kebagian jatah terakhir, jadi harusnya sisa-sisanya itu dikompos. Kalau ini sekarang udah dikompos juga, kulit keduanya baru kita olah. Kalau kulit semangka itu bisa dibikin asinan, bisa Ibu kalau nggak suka asinan bisa ditumis Bu, seperti kalau lagi tidak terlalu banyak tumisan biasa aja. Bisa juga dibikin manisan. Terus itu bisa kalau dibikin manisan ada perlu proses sedikit, yaitu dengan direndam dulu dengan air kapur sirih. Ini yang ada di sini adalah membuat asinan kulit semangka. Kalau ini biasa saja, suka-suka resepnya Ibu. Kalau Ibu bikin asinan kan cuma cabai, garam, gula, dan cuka. Kalau yang nggak suka cuka itu Ibu bisa juga pakai air asam jawa. Kalau yang nggak suka terasi, nggak pakai terasi juga nggak masalah. Kalau yang suka boleh dipakai terasi. Kalau yang asinan saya buat nih, saya pakainya dari kaldu kepala udang Bu. Jadi pengganti terasinya saya bikin dari kepala udang itu yang nanti dihaluskan. Jadi proses pembuatan sisa kepala dan kulit udang itu, pertamanya begini Bu, ini udang kalau kita beli di pasar 1 kilo aja gitu, kita minta aja kalau nggak pakai kepalanya, kita minta Bapak, saya mau bawa pulang kepalanya, atau kalau Ibu mau kupas bersih, tapi saya bawa pulang yang kepalanya, dikasih Bu sama penjualnya. Karena saya kebetulan catering kan suka banyak gitu, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, saya minta bawa pulang. Nanti sampai rumah saya cuci bersih, direbus aja tanpa air. Kalau sudah direbus tanpa air sampai dia airnya mengering dengan sendirinya, kemudian kita jemur. Kalau dijemur sudah kering, itu kalau panas seperti hari-hari belakangan ini cukup 1 hari sudah kering. Kalau panasnya kurang bisa 2 hari. Kalau sudah kering Ibu sampai sebentar. Nanti kemudian Ibu blender dengan blender kecil itu yang kering. Nah, kalau sudah di blender kering, cuma harus sabar ya Bu, karena kalau cuma sekali blender itu kurang halus, jadi harus berkali 1 sampai 2 kali blender. Kalau yang ini saya campurin gula pasir. Sebenarnya fungsinya kalau saya ingat pembuatan terasi itu kan adalah udang rebon yang ditumbuk halus dengan gula batu. Karena saya tidak punya tumbukan yang spesialis untuk udang rebon, jadi ini saya kasih gula pasir supaya memberi rasa manis seperti terasi. Jadi ada gurih-gurihnya dari udang rebon, dari kulit dan kepala udang, dan ada itunya manisnya dari gula pasir. Tapi fungsinya juga saya sebagai pengawet juga, karena saya hanya manual semuanya dikerjakannya, dijemur, di gongse, terus baru di blender. Ini banyak Bu, khasiatnya kan citosan itu untuk yang ibu-ibu sepuh itu bagus sekali untuk persendian. Citin citosan itu untuk pelumas persendian. Kalau ini fungsinya saya suka gunakan sebagai pengganti terasi. Kalau yang ada warna coklat ini saya sudah tambahkan bawang putih goreng. Kalau putra-putri Ibu suka steamboat ya, olahan gampang itu yang tinggal beli atau bakso ikan atau apa. Ini Ibu tinggal
kasih air, Ibu tambahkan daun bawang, apa sudah menjadi kuah steamboat atau kuah bakso sambal. Kalau olahan yang akan saya perhatikan di sini nanti adalah fungsi apa? Kaldu atau olahan udang ini saya buat sambal. Jadi nanti kita goreng cabai, bawang merah, bawang putih secukupnya digoreng. Setelah matang kita blender, ditambahkan ini menjadi sambal Bu. Nanti hasilnya sudah ada juga. Yang selanjutnya kita mengolah kulit wortel dan kulit kentang. Kalau untuk kentang dan kulit wortel ini Bu, sayangnya kalau kita lagi punya banyak, sebelumnya hanya butuh kesabaran sedikit karena ini kalau biasanya kan kita kupas kemudian buang, tapi ini sebelumnya sikatin dulu sampai bersih. Setelah bersih, baru kita kupas. Setelah dikupas, karena sekarang itu zamannya instan ya praktisnya juga kalau itu males lah kalau bikinnya sudah gampang aja itu tinggal kalian tepung bumbunya ini karena saya ngomongin di warung saya pakai ini yang lain boleh berapa aja boleh. Ini tinggal ditaruh aja dengan tepungnya, terus langsung bisa digoreng. Sudah jadi cemilan untuk buka. Kalau lagi punya banyak, itu bisa dimanfaatkan kulit kentang dan kulit wortel. Cuman ini ya Bu, untuk kulit kentang dan kulit wortel ini, mungkin kalau Ibu lagi ada hajatan kali ya, karena banyak bentuknya. Jadi kalau cuma satu kulit kentang, satu kulit wortel itu jadinya sedikit sama dengan kulit udang ini. Ini kita kalau memang lagi ada keperluan atau kalau Ibu beli dikumpul-kumpul, boleh kalau beli sedikit-sedikit Ibu taruh dulu, Ibu taruh di tempat tertutup, itu bisa nanti baru berkali-kali baru bisa di blender karena dia juga hasilnya jadi sedikit saja. Ini kan ini nanti ke sana. Minyaknya Yang secukupnya saja. Satu kali kita cukupkan tidak terlalu banyak kita praktekkan karena sudah ada legendnya. Cuman apinya harus stabil ya, jangan gede sekali, jangan juga kecil sekali nanti banyak menyerap minyak. Jadi apinya yang stabil saja, insya Allah nanti digoreng sebentar sudah garing pelan ini. Berarti nggak pakai air, nggak pakai air, nggak pakai air kan? Tepung aja nggak pakai air.
Bu, ini saya sambil praktekkan ya untuk menggoreng kulit wortel dan kulit kentang ini. Cuman memang namanya masak ataupun apa mesti perlu telaten ya. Iya, satu-satu biar crispy. Jadi harus satu-satu, kalau gumpal-gumpal juga nanti biar kering juga akan menggumpal juga hasilnya. Jadi kita punya cemilan untuk putra putri ataupun cucu, tapi ini kan cemilan sehat karena kita buat sendiri. Kita tahu kualitas minyaknya, kita tahu bahan-bahannya. Kalau di luar kan jajanan anak-anak itu penuh dengan MSG. Ini kan hanya tepung bumbu memang ada, tapi tidak terlalu banyak juga. Ibu, ini saya goreng buat contoh aja Bu, tapi sudah ada yang jadi. Monggo Ibu MC kalau mau icip-icip dikelilingkan. Ya. Ini kan sudah dipraktekkan, sudah ada juga yang jadinya Ibu bisa untuk icip-icip. Nanti saya sampaikan lagi yang mengenai kita yang paling banyak buang itu kan buang-buang nasi ya. Padahal nasi itu banyak sekali bisa dimanfaatkan. Kalau Ibu di sini kan sudah ahli bikin cireng nasi. Cireng nasi kan gampang. Hanya nasi dicampur tepung tapioka, diuleni dengan bumbu bawang putih. Itu sudah jadi cireng. Belum. Ayo Bu, cicip-cicip. Iya, alhamdulillah. Kalau kurang banyak ya. Tapi kalau dari kentang, jadi agak-agak lebih coklat gitu. Kalau Ibu mau misalnya goreng kulit ini wortelnya wortel aja gitu, atau mau ini kita kasih dasar aja, bukan nanti bisa berkreasi gitu. Mau dikasih nanti bumbu apa lagi, balado apa gitu, yang kan sudah ada yang bukan, nah itu bisa. Saya yakin kok Ibu juga pintar deh untuk mengolah makanan. Kita cuma mau ngasih ini aja, dasar idenya aja gitu ya, bahwa ini masih bisa diolah. Mana Bu rasanya Bu? Enak. Jangan lupa dicoba di rumah. Oh iya boleh dong. Iya Bu, harus dicoba ya Bu. Jadi apa yang sudah kita pelajari di sini itu, hanya kan Ibu menuntut ilmu, belum jadi ilmu kalau Ibu belum praktekkan dan Ibu belum nularkan lagi ke orang lain. Untuk namanya baru belajar. Dipraktekkan sendiri di rumah, ditularkan lagi kepada teman-teman yang lain. Asinan juga enggak? Wah, tuh asinan tulis semangkanya ada juga. Mau Bu? Mau, benar. Nanti ya, kita cicip bareng-bareng. Oh gitu. Mantap. Pakai susu nggak enak.
Bareng-bareng ya Pak. Ya, pegang. Aman. Baik. Baik. Edit. Baru nanti nyalain lagi. Enak. Nah, kulitnya udah ini. Sekarang kita mau apa, Bu? Bu, dikurangin nggak minyaknya? Sekarang kita masak apa ini, Bu? Sambal? Pastinya adalah olahan dari yang Ya. Ya Bu, hari sekarang kita buat sambal. Kan ada yang nggak suka pakai terasi. Nah, terasinya kita ganti dengan kulit udang. Kadang ibu masakan udang dibuang kan kulitnya. Nah, sayang kan? Nah, ini kita bikin. Ya, kita bikin sambal. Terasinya kita ganti dengan kulit udang. Ibu tahu kalau sambal biasanya bawang merah, bawang putih gitu ya. Nah, digoreng Bu, digoreng dulu. Kurang besar. Ibu bikin sambalnya sambal biasa aja Bu, ini sambal goreng supaya lebih awet. Kenapa saya goreng? Karena supaya lebih awet saja. Jadi bawang merah, bawang putih, cabai digoreng saja. Nanti setelah itu kalau ibu suka ngulek, kalau saya mohon maaf sudah nggak bisa ngulek sudah lama. Jadi lebih suka blender aja. Blender aja bukan Ini. Musimnya sudah beda musim blender. Jadi udah ditambahkan gula garam saja sudah. Sambil menunggu ini bumbunya masak, Ibu, ada icip-icip untuk asinan dari semangka. Caranya itu sama, kulit semangka yang dalamnya sudah kita ambil, yang putihnya itu kita kupas dari kulit hijaunya sampai bersih. Kita cuci, kita potong-potong sesuai selera. Bisa ditambahkan nanas atau sesuai selera ibu juga yang bisa bikin asinan. Oh,
Terus ibu tinggal rebus air, cabenya direbus dulu, bisa cabai keriting, cabai itu selera ibu. Kalau ibu sukanya asinan yang pedas, ibu bisa bikin dengan cabai lebih banyak lagi. Tapi ini bumbunya yang ini hanya cabai keriting, saya rebus, kasih garam, kasih gula, dan kasih kaldu ini dari bumbu udang ini saya blender sama cuka, ditambahkan air matang, sudah dimasukin itu kulit semangkanya dan nanasnya. Kasihan. Juru kameranya ngiler. Ngiler. Yang sudah biasa masak membuat asinan itu bahan itu apa namanya, bumbu itu sesuai selera, sesuai suka-suka ibu aja. Tapi ibu ini adalah kulit isinya semangka bisa dimanfaatkan. Ya, selamat datang Pak Kamil ya untuk hadir di acara tantangan ini. Ya, nanti ya Bu ya, sebentar kita selesaikan dulu ini, nanti biar Bang Kamil yang menyerahkan berpes ya dari ya. Ya, sekarang nanti bisa lihat. Ngapain? Kentang. Kulit kentang. Kulit kentang. Kulit kentang sama kentang. Hasil sambal supaya jadi. Nah, ini Bu yang di kiri sambal yang sudah jadi ya Bu ya, sambal yang sudah jadi. Nasinya belum ada ya? Oh iya ya. Yang nonton siapa sini ya? Nasinya belum ada. Sama sambalnya. Ini sambal udah ada, nasi belum ada. Asinannya udah ada. Kau buat makan di rumah. Wah, cakep dari gue. Ibu, sama ini tadi yang sudah kita saksikan, paham nggak Bu? Paham ya? Ibu, insya Allah Ibu sudah ahli di dalam memasak, minimal masak air dan mie. Ya, sambal dan lain sebagainya asinan itu sudah paham lah. Sudah paling jago. Ini lebih enak masakan ibu ya. Masya Allah. Ini tadi seperti tadi kami bilang, kami sini hanya memberikan dasar saja. Nanti silakan Insya Allah. Yang penting mau, jangan mau apa, jangan bukan nggak bisa atau enggak, mau apa enggaknya. Ya. Nah, ya seperti itu. Ya. Asinannya. Ya. Kalau sekarang pas makan enggak? Mantap ya. Nah, yang menunggu goreng satenya matang, itu kan banyak orang nasi sisa. Kalau banyak itu, nasi bu, jadi mau Sambal ada sambal.
semoga bisa orientasi bisa pakai tapioka saja. Kalau belum itu sudah tidak boleh. Pakai tapioka saja menjadi mengolah apa yang ada bisa dimanfaatkan. Ya kalau tadi kalau Ibu dilihat di slide misalnya depan itu ada cara bikin nasi ya nasi olahan nasi yang sudah apa namanya yang sisa-sisa ya dari dapur kita itu ada ya sudah kok ya. Kita mau langsung olah atau gimana? Sudah ya? Sama ini ya, sama kepala udangnya. Kalau ya ini Bu ya, ini Bu yang Ibu lihat di layar, ini hasil dari sambal tadi ya, sambal yang sudah diolah. Ini hasilnya seperti ini. Ibu lihat bisa jalan sana, lihat ke sana. Dan nah tuh ya enak ya koordinasinya mantap ini oh bisa berapa juga kali Pak Yono kau tidak asik minta ibu apa aja ya kenapa ada Pak Yono ya biasa ya Bu sambalnya seperti biasa seperti itu sambil menunggu olahannya. Bagaimana kalau kita minta Bang Kamil untuk menyerahkan door prize-nya? Ada berapa Bang Kamil? Ada berapa? 10 sampai nggak ada. Nggak baik laptop. Jawab aja. Ya, silakan Bang Kamil. Aduh. Maju lagi, semuanya sudah mau diperlihatkan. Udah kenal sama Bang Kamil? Siapa? Alhamdulillah kenalnya beliau bawa oleh-oleh hadiah buat ibu-ibu. Tapi kriterianya biar Bang Kamil sendiri ya. Biar Bang Kamilnya jangan susah Bang Kamil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu. Wah, ibu-ibu mah nggak ada matinya, semangat terus. Biar kata hari libur ya Bu, padahal pengen istirahat tapi tetap aja semangat. Habis senang, dilanjut dengan kegiatan sekarang. Makanya kasih sepatah dua patah katanya buat tim kita. Harusnya saya nasihatin Bu sama ibu. Tapi kalau kita bareng-bareng sharing ya mudah-mudahan dalam kondisi kita yang seperti ini banyak yang naik ya Bu, harga minyak naik, ya kan masalah BBM naik gitu ya. Ya mudah-mudahan. Makanya kenapa saya pengen minta nasihat ibu-ibu, gimana cara ngatur Bu? Ibu-ibu kan pinter nih yang bisa ngaturnya gitu ya kan. Mungkin ya kalau dari sisi keuangan mungkin ibu-ibu lebih pintar dari saya gitu kan seperti itu. Ya saya cuma mau berbagi sedikit nih Ibu. Ada 10 door prize ya sebenarnya dan lebih juga yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua gitu. Ini 09 semua ya? Ya, 019 semua ya. Lantai 019 Bu. Umi minta satu. Boleh. Khusus buat kodrat sebagai kelompok. Boleh, siap. Bu Kodrat, mungkin saya kasih pertama buat Bu Kodrat. Kemudian ini ya Bu. Ya, silakan Bu Kodrat maju. Eko, Dream Picture. Oh, di belakang berarti. Ya. Maaf ya, Bu Kodrat, silakan.
Ini enggak? Ini enggak? Ya, yang kamera enggak? Selanjutnya mau Ya, saya mau nanya sama ibu-ibu nih yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Tinggal milih. Ya, gampang kok. Singkatan rantangan. Banyak banget. Ulang ya, ulang. Ibu sambil dipilih nih ya. Singkatan dari rantangan. Siapa nih? Pilih ya. Siapa ya? Ya udah ibu yang pakai kerudung coklat silakan. Maju ya. Jangan baca. Alhamdulillah benar ya Bu. Ringan tangan sayang lingkungan. Jadi tujuannya apa nih Bu? Kalau ringan tangan sayang lingkungan. ringan tangan kita yang menyayangkan minimal dengan mengurangi sampah Betul. rumah tangga kita dulu kalau cara bagaimana mengurangi sampah yang ada di rumah kita. Siap. Jadi yang sampah-sampah itu bisa bermanfaat juga ya Bu. Ayo Ibu silakan maju ke depan. Ini ada door prize-nya juga. Mau ini atau ini apa ya? Atau apa sih ya? mau ini apa ini? Terserah. Yang mana Bu? Ini. Ini. Siap. Oke. Pak Ahmad boleh nggak labelnya rantangan? Oh, boleh Bu. Atau nanti pas rame-rame. Yang door prize jangan mundur jauh-jauh Bu, yang maju lagi buat foto bareng lagi. Saya satu lagi ya. Saya mungkin satu lagi nih pertanyaannya. Kira-kira, bukan kira-kira ya. Tadi yang dijelasin itu terkait apa? Siapa yang bisa jawab? Nah itu berarti. Maju Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya aja. Masih. Tentang masalah kita membuang buang sampah sembarangan, terus masalah Jadi buang sampah sembarangan Ibu. misalkan kayak tadi seperti pertang goreng itu terbuang buat makanan anak-anak. Oke, jadi apa tuh makanan anaknya? Keripik, betul. Terus tadi asinan? Siap, betul. Yang ini siapa Bu? Jadi Ibu Nono. kembali apa sisa-sisa makanan yang ada di rumah kita menjadi lebih lezat lagi. Ya maka Ibu Ibu Nono silakan. mau yang apa? Ini picture. Oh. Enggak ada handphonenya. Oh dari Athena. Nanti lihat di YouTube. Ya Ibu. Ya, Nah, ya. mungkin bilangin sama Umi ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih Bang Kamil. Lanjut giling dulu apa Tommy dulu? Giling. Benar. Ya udah, sambil saya cari pertanyaan. Lucu. Ya enggak, dilanjut silakan. Kalau tadi yang sudah sore kita telepon dengan Apa ya mengumpulkan sebenarnya bukan tahu ya mengganti address gitu jadi dari olahan kulit dan kepala udara dicampur aja buat pengganti terasi kita blend biasa Ya. Ini apa nih? Kayaknya.
Nggak ada. Bu, malu kalau banget kan? Jangan gitu. Oh, bisa Mbak. Ini kayak kurang ambil nasi. Boleh Ibu sambil aktivitas ini Ibu boleh ada yang bertanya silakan. Ya silakan Bu. Dari Ibu siapa? Dari mana? Alamat di mana? Hobinya apa? Oh, kebanyakan. Silakan apa Bu pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, udang itu kan saya tuh kolesterol ya. Nah kalau makan udang itu kan saya langsung tinggi tuh kolesterolnya. Sebenarnya saya suka banget dengan itu. Saya pengen mencoba itu kalau dengan kita tuh kolesterol tapi gimana Bu? Itu aja pertanyaannya. Masak aja buat saya. Kalau setahu saya, Beritanya nggak? tapi udah tahu nih ya, saya bukan dokter. Kalau setahu saya itu lagi. Saya juga pernah ya katanya. Benar nggak sih? Tapi kalau memang itu nggak usah. Iya, ibu udah ada lagi yang bertanya? Manul, dia baik. Selalu nanya. Mau nanya? Ya. Nanya. Emang ini aku udah nanya. Nggak kasih aja juga apa-apa. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ade. Saya mau nanya tentang itu tuh masak chicken. Masak itu crispy ya. Bagaimana caranya agar crispy itu apa gitu sampai sore kan saya pikir lupa gitu. Saya jawab ya. Ya, kasih aja. Yang tadi Ibu saya sudah bikin dari hari Rabu. Sekarang harus sudah dimakan. Jadi Rabu malam saya sudah bikin itu sama caranya seperti tadi. Jadi karena saya kalau siang itu masak repot, kebetulan menu hari itu ada menu kentang dan wortel. Saya cuci bersih dulu, saya dingin dulu, saya masukin kulkas sampai malam baru saya olah. Caranya sama, langsung ditaburin tepung bumbu. Api nggak kecil, api kecil, nyerap minyak, jadi api itu cenderungnya panasnya konstan, jangan gede banget karena dia tipis, jadi cepat menghitam, tapi apinya itu panas, sedang tapi konstannya kayak panasnya tetap, jangan gede banget, jangan kecil, kalau kecil jadi nyerap minyak. Itu saya bikin dari Rabu sampai sekarang masih renyah alhamdulillah. Terus saya tambahkan lagi juga ada olahan kalau ibu yang dari Jawa pasti pada tahu yang kulit singkong.
Nah, kulit singkong itu caranya kan harus direbus dulu karena kalau kulit singkong itu ada sianidanya. Cara kita menghilangkan sianidanya itu direbus. Itu bisa ditulis sesuai kreasi ibu. Itu kan menjadi olahan yang lezat juga. Kalau olahan nasi itu banyak macam kalau ibu mau buat dijual itu kan olahan nasi itu bisa kita lebih banyak tapiokanya dikasih rasa-rasa ada yang suka terasi, ada yang suka dikasih daun bawang, ada yang suka dipakai kelapa muda parut kan itu jadi bermacam-macam rasa itu. Jadi namanya kayak olahan nasi berbagai macam rasa. Terus dijual dengan bulat-bulat gitu. Alhamdulillah itu kalau kita punya sisa nasi banyak atau mungkin kalau di lingkungan RT yang sudah ada banyak, saya nampung olahan nasi, nasi orang daripada kalau kita kan kadang suka ditaruh yang punya ayam itu kita ditulis saja atau kalau lagi arisan, bu saya nampung sisa nasi, saya bisa olah menjadi kalau ibu yang tenaganya masih kuat bisa dijadikan uli yang tidak usah dari ketan tapi kita terbuat dari nasi sisa kemarin yang kita tabung tapi dalam satu saat jam tidak basi jadi nasi bagus itu bisa kita tampung kita kukus kita modalin kelapa muda yang diparut sama tepung tapioka garam itu ditumbuk sudah menjadi perbandingannya kalau untuk uli nasi itu 2 bagian nasi sama 3 bagian nasi 1 bagian tapiokanya, ya, nah, ya 3-1 nanti dikukus nasi dengan kelapa parut sama garam, masih panas-panas dicampurin ke tapiokanya. Nanti kalau itu ibu merasa susah campur ya, setelah diaduk lagi dengan tapiokanya, ibu kukus lagi sebentar sekitar 10 menit, habis itu baru itu masih panas. Itu rasanya tidak ada bedanya kalau nggak tahu kita karena yang buat tahu gimana dari nasi. Kalau yang nggak tahu persis dengan uli bisa dibakar, digoreng, maupun dimakan hangat-hangat dicampur dengan sambal ini sudah lezat. Itu bisa untuk dijualan kalau yang seumpama kayak kita di perkampungan itu lumayan itu menghasilkan. Dengan caranya itu kita bersedia menampung nasi-nasi tetangga yang sudah yang daripada terbuang percuma bisa kita manfaatkan kan harus. Ada lagi kok yang mau ditanyakan? Kalau Ya, banyak, mau nanya. Iya. Baik. Dimatiin deh. Langsung aja. Ya, baik terima kasih. Tadi pertanyaannya kalau ibu itu kan nanya yang bahan yang sudah diolahkan ya. Nah kalau misalnya ada buat keripik kentang dan wortel itu kan nggak, misalnya kita nggak langsung buat nih, kita kupas itu terus kita simpan dikumpulin kan nggak mungkin langsung gitu kan, kita kumpul dulu kita ulus atau gimana, apa masih bisa gitu? Untuk yang lebih dari 1 hari saya belum pernah nyoba Pak. Kemarin saya coba nggak sempat yang nggak busuk juga kalau kita itu wortel sama kentang udah kita cuci bersih kita kumpulin terus saya diemin lagi ke pekawin dengan sendirinya jadi kering banget sampai kemungkinan besar itu masih tetap bisa digoreng. Pak mohon maaf masih tetap jebol yang tadi belum pernah saya coba jadi saya beraninya cuma yang sudah pernah saya coba saja jadi dikerjainnya itu pagi saya malah menjadi makanan itu malam itu saya taruh di dalam kulkas kondisinya jadi masih sama seperti yang baru dikupas itu cuma lebih kering seperti itu. Kalau untuk disimpan lama apalagi di kulkas berhari-hari wortel yang masih ada dalamannya kalau di kulkas berhari-hari makanan yang baik itu kan melewat dan berair membusuk takutnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih pada untuk kedua presiden. Nggak usah, ntar langsung dari Buat ibu-ibu aja. Buat ibu-ibu aja langsung. Enggak apa-apa, udah apa-apa. Ah, jadi enak. Bisa. Terakhir waktu icip-icip kemari,
sebelum acara ini dimulai, kebetulan saya tidak punya tepung bumbu habis, bisa dengan tepung biasa, tapi itu apa ya namanya? Tepung beras dengan tepung sagu, jangan terigu. Kalau terigu melempem lagi. Iya. Ya, kasih tepung banyak di pasar lagi bubuk ada. Kalau ibu tidak punya tekanan darah tinggi, ibu bisa tambahkan baking powder. Jadi supaya dia garing. Itu sebenarnya kalau mau itu lebih awet, tapi saya kan orangnya bukan yang nyatet gitu. Waktu terakhir saya bikin itu seperti itu, tapi saya tidak pakai baking powder. Jadi itu mungkin yang dari pagi sampai sore sudah normal. Kalau pakai baking powder kan tidak normal, tapi baking powder kan tidak melanjutkan punya hipertensi. Sami Bu. Terima kasih Denny. Oke, sudah berkurang tinggal 3 doorpress-nya. Saya kasih pertanyaan. Tadi kan saya bilang tuh kita sudah bikin acara tantangan ini, salah satunya ada dengan BBRS rumah 1, 2, 3, 4, dan 5. Apakah kepanjangan dari BBRS? Sudah tadi. Ibu yang dulu tadi. Kurang pas. Itu Bu. Yang mana? Tunjuk dua nih. Tuh. Yang itu tuh. Iya. Ibu udah dapat tadi. Benar. Udah apa? Ya, ada sama bulan sampah. Ya. Saya ingin kasih sagu kepada Ustaz saya. Boleh? Boleh. Ada Ustaz? Boleh. Saya mau ambil yang mana? Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Kasih Ustaz ya. Ya, sama-sama. Dari panitia ada yang ngasih lain nggak pertanyaan? Ya, Bu, kita tadi udah ngerti ya. Bingung saya. Iya. Bicara udah hafal kan? Ya, udah tahu kan siapa pembicaranya? Tadi yang bikin ini pelatihan? Hah? Siapa? Ibu Solihah lahir di rumahnya di ya. Anaknya berapa? Ya, alhamdulillah. Bu, habis ya doorpress-nya? Alhamdulillah. Ya, jazakallah juga untuk Bang Kamil yang sudah memberikan semuanya, dan juga mohon didoakan kami dari komunitas anak-anak supaya istiqomah ya untuk terus mengedukasi dan memberikan hal-hal yang lain yang baru untuk kelestarian alam kita, minimal di rumah kita sendiri. Gitu. Ibu-ibu, alhamdulillah sudah di ujung acara ya. Terima kasih atas kehadiran ibu semua. Kemudian juga saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu RT yang sudah tempatnya bersedia di apa? Ya, dan tolong Ibu kita foto bersama ya. Ada Bang Kamil kita foto bersama juga. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Kodrat ya. Oh iya, nanti tenang. Ya. Ada Bu Yalisawati juga dan teman-teman panitia, bapak-bapak panitia juga ya, jazakallah yang sudah menyempatkan hadir di acara ini dan membantu kami semua.
Kita tutup dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di acara berikutnya. Ya, Ibu kalau mau gabung di grup ya, silakan kasih dulu ya nomornya. Ya. Kita foto. Ayo Bang Yami, kita foto di mana yang enaknya nyaman. Kita yuk. Ibu mau selfie juga yuk. Yuk, situ ya. Saya biasanya lagi pergi, jadi enggak ke Jawa. Ayo foto dulu yuk. Bu. Sini aja deh. Enak ada bannernya. Yuk. Yuk foto dulu ya, Bu. Ayo Bu, kita acuk dulu fotonya. Ada yang duduk, ada yang bertumpuk, ada yang berdiri. Ya, siapa yang kayaknya yang duduk itu yang berdiri deh, yang berseragam. Ya, bakal gimana? Boleh, pikir aja nggak apa-apa. Cukup nggak, Pak? Ya, difoto. Padatan sebelah. Satu, dua, tiga. Kayaknya doang. Nah, itu Bu, tanya Bu. Larang Beo. Udah nggak apa-apa. Bu, makasih ya. Boleh sambalnya boleh. Udah di close ya?
Belum. Masih ngerekam.